Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di First Service. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini Dia memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kita waktu untuk bersama-sama menikmati dirinya Allah, dan menikmati persekutuan dengan sesama orang percaya. Sekalipun kita dipisahkan oleh tempat, tetapi kita tetap dipersatukan di dalam Kristus, karena Kristus sudah menyatukan kita bersama. Teman-teman, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita minta Tuhan mempersiapkan diri kita melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya dalam diri kita, agar kita diberikan kemampuan untuk menikmati Dia. Dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari berbagai gangguan selama kita beribadah online pada hari ini.
Mari teman-teman kita mengangkat pujian Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, yeah, it's not what you have required. You search much deeper within, to the wedding's appeal. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the wedding's appeal. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami datang ingin memuliakan Engkau, ingin meninggikan Engkau, Tuhan. Oleh karena kami tahu bahwa Engkau lah yang layak mendapatkan segala pujian. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah tentang Engkau. Maka ampunilah kami, Tuhan, jikalau dalam perjalanan kami
Dalam hidup kami setiap hari, kami lebih memikirkan diri kami. Kami lebih memikirkan kepentingan kami dan kemuliaan diri kami. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau ampuni kami. Dan pada saat ini kami, seluruh penyembahan kami, seluruh suara kami, seluruh seruan hati kami, semata-mata untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan, dimanapun Tuhan ada dalam hidup kita, setiap kali Dia ada bersama dengan kita, maka ada satu keyakinan bahwa di dalam hal itu Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesembuhan dan kelepasan kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri kita teman-teman untuk mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dengan kita mengatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Teman-teman, mari kita secara pribadi berbicara hati ke hati kepada Tuhan. Mari kita membuka diri kita, membuka seluruh buku perjalanan kita sepanjang minggu ini. Dan kita mengakui kepada Tuhan
bahwa di dalam perjalanan itu kita gagal. Kita tidak taat pada kebenaran Allah. Kita tidak taat pada setiap hal yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Kita mengakui bahwa kita lebih mementingkan ego kita daripada kita mementingkan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Dan kita mengatakan, Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah kesalahanku. Tuhan, dengarkanlah setiap seruan kami. Seruan orang-orang yang gagal melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Seruan kami yang penuh penyesalan oleh karena kami tidak setia pada jalan-jalan Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa Kristus itu sudah memenuhi segala kebutuhan kita. Kristus itu sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka yang terpenting dalam hidup kita adalah kesetiaan kita mengikut Yesus. Kesetiaan kita dalam arti kita tidak boleh mundur kembali. Kita tidak boleh mundur dari jalan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan dan kita mengembalikan berkat Tuhan itu kepada Tuhan melalui persembahan kita.
Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all. The joy of my salvation. And this all will never fade. Heaven is our home. To every soul, my soul will sing. Jesus is King. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tuhan, ini persembahan kami. Inilah uang yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui orang tua kami. Berkat yang kami terima daripada Tuhan. Dan terimalah persembahan kami, Tuhan. Dan terutama seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Seluruhnya hidup ini mau mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Dan inilah persembahan kami yang sesungguhnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami membawa persembahan kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Johan. Mari kita menaikkan pujian ini, teman-teman. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Kau ku perlukan,
perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Johan. Hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang berjudul Thanatophobia. Thanatophobia atau the fear of death. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami masih boleh diberikan kehidupan, biarlah kami boleh kembali Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing ketika mendengarkan khotbah ini, Tuhan berbicara secara langsung setiap kami. Sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dimampukan menjalani hari-hari kami di dalam terus penyertaan dan pimpinan dan bimbingan Tuhan buat setiap kami. Berkati hamba yang mempersiapkan, biarlah boleh memberkati teman-teman di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan berbicara thanatophobia, the fear of death. Sebelumnya kita akan membaca sebuah bagian firman Tuhan yang terdapat pada Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat setiap kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya akan ulangi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Thanatophobia. Berbicara apa? Ketakutan akan kematian. Ya. Dan hal ini bisa menjadi sindrom bagi banyak orang hari-hari ini. Ketakutan akan kematian. Mengapa? Karena kematian begitu dekat di sekitar kita, teman-teman. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai penjuru dunia. Dengan adanya COVID-19 ini, kematian itu begitu dekat. Kita mendengar kabar banyak orang-orang yang ditinggalkan, orang yang dikasihi. Dan ini akan lebih dekat lagi ketika kita juga mendengarkan kabar, ya, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, atau keluarga dari teman-teman kita meninggal ketika terpapar COVID. Ya. Maka ketika ini mendekat, kita akan merasakan sebuah ketakutan, fobia. Dan dalam hal ini saya berbicara tentang thanatophobia, berbicara ketakutan akan kematian. Jangan-jangan kematian itu bisa menghampiri keluarga kita yang lebih dekat. Jangan-jangan kematian itu bisa menghampiri orang-orang yang kita cintai. Teman-teman di dalam komunitas kita bisa terjadi, maka ada ketakutan. Jangan-jangan kematian itu juga bahkan bisa menjumpai kita.
Walaupun mungkin kita berpikir kita muda, kita lebih daya tua, tahan tubuhnya kuat, tetapi kita juga nggak tahu bahwa ternyata barangkali kita punya penyakit-penyakit khusus yang belum tertemukan dan kita sangat rentan juga terhadap kematian. Ya, maka ada fobia, ada ketakutan, ada kengerian. Teman-teman, kalau kita perhatikan ini, ya. Dan kita kaitkan dengan kondisi zaman, sebetulnya kita sekarang disebut sedang memasuki sebuah era yang disebut sebagai post-human era. Ya. Post-human era. Apa itu saudara-saudara? Ya. Itu berbicara tentang sebuah era ketika manusia rindu atau ingin mengatasi kemanusiaan. Dan sebetulnya kalau kita pelajari, thanatofobia ini justru membuat manusia sadar bahwa apa? Bahwa kehidupannya, dirinya, tubuhnya, ya. Manusia itu tubuhnya itu sangat terbatas. Tubuhnya itu bisa mati, tubuhnya itu bisa lenyap. Sekalipun dia ingin tetap hidup, tapi ternyata tubuh ini ada usia. Tubuh ini ada usia dan tubuh ini bisa mati. Justru thanatofobia ini membuat manusia mulai memikirkan bagaimana aku bisa mengatasi tubuhku. Ya, maka perkembangan ilmu teknologi adalah bagaimana bagian-bagian tubuh kita yang rusak seperti jantung yang rusak, ya, liver itu akan bagus sekali ketika kita bisa menggantikannya dengan mesin. Ya, jadi manusia menjadi cyborg. Cyborg itu apa? Bagian-bagian tubuhnya bisa digantikan mesin yang sudah rusak, ya. Bahkan terakhir dipikirkan bagaimana manusia bisa umpama seluruh tubuhnya rusak, bahkan otaknya mungkin dipindahkan ke tubuh yang lain. Atau mungkin manusia berusaha menciptakan tubuh mesin untuk bisa apa? Untuk dia bisa tetap hidup sekalipun seluruh anggota tubuh rusak. Ada film-film yang menceritakan itu, ya, Transcendence, berbicara apa? Barangkali memori diri kita, ingatan kita itu bisa di-download. Sehingga apa? Ketika tubuh kita mati, ingatan kita itu ada di dunia maya. Dan ketika nanti kita bisa menciptakan artificial intelligence, kita bisa memasukkan memori itu. Sehingga kita bisa tetap hidup dan tidak mati, teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan sebetulnya perkembangan teknologi, ya. Perkembangan teknologi itu disadari dan dimunculkan ketika justru manusia sadar bahwa tubuhnya terbatas. Maka diciptakan teknologi. Manusia sadar tubuhnya tidak bisa mengangkat benda yang berat. Maka manusia menciptakan mesin-mesin supaya mesin-mesin itu bisa mengangkat benda-benda yang berat. Manusia sadar dia tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Maka teknologi handphone, internet, telepon diciptakan supaya apa? Supaya manusia bisa mengatasi keterbatasannya. Dan berbicara tentang keterbatasan, itu berbicara tentang tubuh. Tubuh. Karena manusia itu adalah tubuh. Dan begitu manusia itu tubuh, maka manusia sadar tubuhnya punya keterbatasan. Maka manusia mengembangkan teknologi untuk apa? Untuk mengatasi batasan-batasan tubuhnya, teman-teman. Ya, justru teknologi, justru di era post-human ini. Karena apa? Karena thanatofobia. Manusia takut bahwa tubuhnya ini terbatas. Dan tubuhnya ada usia. Tubuhnya akan mati. Mau gak mau, manusia akan mati. Ya. Inilah yang terjadi di zaman kita, teman-teman. Justru keterbatasan tubuh inilah, teman-teman, yang menginspirasi perkembangan teknologi. Dan di sini bahayanya apa? Justru teknologi menjadi tempat pelarian. Tempat pelarian untuk manusia menghindari atau takut berhadapan dengan realitas kematian itu, teman-teman. Ya. Manusia takut menghadapi secara nyata bahwa suatu hari dia pasti mati. Ya. Dan luar biasa berbeda mengapa? Di dalam dunia filsafat dan dunia pemikiran, ternyata banyak pemikir memikirkan justru bagaimana manusia bisa menghadapi kematian. Ya. Di dalam dunia pemikiran, seperti Plato mengatakan, ya, seluruh kehidupan filosof adalah bagaimana dia mempersiapkan kepada kematian. Ya.
Justru seorang filosof berpikir dan merenung akan makna kehidupan untuk apa? Untuk dia bisa mempersiapkan diri menyongsong kematian. Ini filosof ancient Greek, ya, Yunani kuno. Ada seorang filosof postmodern juga mengatakan, justru manusia itu harusnya caring, ya, memperhatikan kematian, tidak lari. Dan ketika manusia menghadapi kematiannya, justru itu menyadarkan dia bahwa apa? Bahwa kematian yang dihadapinya secara langsung oleh wajahnya itu, dia berhadapan dengan wajah kematian yang adalah kebebasan, ya. Ya, bahkan seorang penulis juga mengatakan, Mark Twain mengatakan, the fear of death follow from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. Dia mengatakan apa? Justru ketakutan kematian itu mengikuti ketakutan akan kehidupan. Orang yang takut hidup, dia takut mati. Teman-teman, di sini kita melihat justru banyak pemikir, banyak filosof, banyak pemikir tidak takut berhadapan dengan kematian. Justru dia mengatakan seluruh kehidupannya ini bagaimana aku siap menyongsong kematian. Ada satu filosof lagi yang saya tidak tuliskan di sini, ya. Itu disebut pandangan Epicureanism. Dia mengatakan apa? Mengapa kita takut kematian? Karena ketika kematian itu datang, kita nggak bisa ngerasain. Dan ketika kita takut, kematian itu belum datang. Jadi buat apa kita takut dengan kematian? Ini salah satu filosof, ya, filsafat yang bukan filsafat Kristen. Dia mengatakan apa? Nggak perlu takut dengan kematian. Kenapa? Karena sekarang kematian belum datang. Ketika kamu memikirkan, dia belum datang. Tapi ketika nanti dia datang, kamu udah nggak bisa ngerasain. Jadi buat apa takut? Hari ini saya ajak kita memikirkan kematian dari perspektif seorang rasul, Paulus, teman-teman. Ya, karena Paulus bisa mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, sebagai orang Kristen hari ini saya ajak setiap kita merenungkan lebih dalam, ya, tentang thanatofobia. Merenungkan secara terang firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi thanatofobia. Karena kita manusia bertubuh, dan saya percaya Anda dan saya, teman-teman, kita semua takut akan kematian, ya. Dan itu lebih dekat hari-hari ini. Kita belajar dari bagian yang dikatakan Paulus. Teman-teman, Paulus menyatakan bagian ini dari surat kepada jemaat Filipi. Dan kalau teman-teman tahu, jemaat Filipi ini sangat berkesan. Mengapa? Karena jemaat Filipi adalah jemaat yang pertama dibangun oleh Paulus di Eropa Timur. Dan di jemaat inilah Paulus memberitakan bahwa Yesus adalah Raja dunia. Ini menjadi masalah besar, teman-teman. Apa masalahnya? Ternyata kota Filipi ini adalah kota yang sangat patriotik dan nasionalis. Ya, kota ini sangat patriotik, sangat nasionalis, dan kota ini sangat mendukung kerajaan atau kekaisaran Roma. Maka ketika Paulus menyatakan Yesus satu-satunya raja dunia, ini menjadi masalah besar. Masalah besarnya apa? Dan di kota ini ternyata banyak tinggal orang-orang yang adalah mantan atau pensiunan dari tentara-tentara Romawi. Maka mereka sangat, ya, patriot, sangat nasionalis. Dan ketika Paulus mengatakan Yesus satu-satunya raja yang layak disembah, maka ini menimbulkan kemarahan para patriot ini. Orang-orang yang menghargai kerajaan Romawi. Maka itu jemaat mendapatkan penganiayaan. Dan kita tahu bagaimana kalau yang menganiaya adalah mantan-mantan tentara, teman-teman. Pasti dekat dengan penderitaan. Pasti jemaat sangat menderita. Dan kematian begitu dekat dengan mereka. Dan Rasul Paulus menuliskan bagian ini juga untuk menceritakan, menguatkan jemaat. Karena ternyata ketika menulis surat ini, Paulus juga ada di dalam penjara. Paulus ada di dalam penjara dan dia juga tahu
dia bisa mati. Ya, dia bisa mati di penjara, dihukum mati, tapi dia juga tahu barangkali dia juga bebas. Dan di dalam perenungan Paulus tentang kematian, dia mengatakan ayat tadi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana Paulus bisa dengan sungguh-sungguh dan yakin mengucapkan kata ini? Dan di sini kita mendapatkan kunci bagaimana kita berhadapan dengan thanatophobia atau the fear of death. Hari ini kita akan belajar dari Paulus. Bagaimana Paulus menghadapi thanatophobia, the fear of death. Teman-teman, di dalam ilmu neuroscience, ya, ketika seseorang takut, ya, maka otak kita merespon dengan dua cara, yaitu fight or flight. Ya. Maka ketika kita berhadapan dengan kematian, ketika kita takut kematian, maka secara otomatis kita akan berusaha lari. Bagaimana caranya kita tidak memikirkan kematian? Bagaimana caranya kita memikirkan yang lain? Kita tidak berani menghadapi itu, kita lari dari kematian. Kita lari dari pikiran-pikiran akan kematian. Bagaimana caranya kita resah? Ya, justru ini respon karena ketakutan. Yang kedua, kita akan fight. Jadi teman-teman jangan salah, orang yang takut dia bisa kelihatan ngelawan, dia bisa kelihatan berani. Padahal sebetulnya itu justru karena dia sangat takut, teman-teman. Ya, bisa orang yang takut dengan kematian, aduh udahlah mati, buat apa, udah ngapain takut. Dia sengaja membuat dirinya dekat sama kematian. Belum tentu orang-orang ini berani. Justru ini bisa dimotivasi karena ketakutan. Bagaimana Paulus berhadapan dengan kematian? Ternyata Paulus tidak berusaha melawan, ya, atau Paulus tidak berusaha lari. Justru Paulus menghadapi kematian itu. Ya. Ingat, surat ini ditulis Paulus di dalam penjara. Dan ketika di dalam penjara pasti Paulus tahu dia bisa mati atau dia bisa hidup. Sehingga Paulus memberikan waktu merenung tentang kematian. Maka itu bisa dihasilkan kata-kata tadi. Paulus melihat ada kemungkinan bahwa dia bisa hidup. Ya, belum tentu dia mati dihukum. Bisa dia dibebaskan. Dia seorang yang berkewarganegaraan Romawi. Dia punya posisi dan dia juga cukup oke sebagai rakyat dulu, saudara-saudara. Maka Paulus bisa berpikir bahwa sebetulnya bisa aja dia tidak mati, teman-teman. Ya. Dan ketika dia memikirkan, kalau aku tidak mati, apa yang aku lakukan? Maka Paulus mengatakan, jika aku hidup, ya, aku akan hidup untuk Kristus, teman-teman. Begitu kita takut akan kematian, ya, berarti kita belum mati. Dan ketika kita belum mati, sebetulnya ketika kita takut, mungkin kita sedang sakit. Saya pernah sakit, saya pernah naik pesawat, dan pesawat itu goyang dengan keras. Saya membayangkan kalau saya mati bagaimana, ya. Wah, saya nggak bisa lari, tahu-tahu lompat dari pesawat, mati saya, ya. Dan ketika dalam ketakutan itu saya membayangkan, aduh sedihnya. Ya, ketika saya harus meninggal bagaimana anak saya, istri saya, teman-teman saya. Ya, sahabat-sahabat saya, mereka pasti sedih. Tapi itu tidak membuat permasalahan berubah karena sekarang saya takut mati. Tapi di situ saya mulai berpikir, Tuhan, kalau saya harus mati hari ini, ya sudah. Tetapi ketika saya hidup, apa yang saya harus lakukan? Apakah saya kurang mengasihi anak saya? Apakah saya kurang mengasihi istri saya? Apakah saya kurang? Saya rindu sekali. Sekarang saya baru tahu, saya merindukan mereka. Saya takut kehilangan mereka. Dan di situ ada doa yang terucap, Tuhan, kalau kau berikan kesempatan kepada aku lagi, aku akan lebih mengasihi mereka. Aku lebih mengayangi mereka. Justru teman-teman, ketika kita berhadapan dengan ketakutan akan kematian, kita jangan lari atau kita jangan melawan, tapi kita berhadapan dengan kematian dan ketakutan-ketakutan kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menghadapi kematian itu, yang kita takutkan itu, kita juga bisa memeluk kematian.
Dan di saat yang sama kita sedang memeluk kehidupan. Mengapa? Karena kematian, karena kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya kematian. Teman-teman, ada seorang filosof yang terkenal bernama Heidegger, Martin Heidegger. Dia justru mengajarkan begini, bahwa manusia itu bisa hidup bermakna justru ketika dia sadar dia sedang berjalan menuju kematian. Dia sedang berjalan, perjalanannya ini adalah perjalanan menuju kematian. Justru ketika itu manusia bisa hidup lebih bermakna. Ya. Bayangkan kalau ternyata sore nanti kita mati. Kita Tuhan panggil kita. Kira-kira apakah kita masih pusing dengan acara Netflix apa yang saya belum tonton begitu ya? Atau kita pusing, waduh ada kerjaan sekolah, tugasnya yang belum kita kerjakan. Saya percaya tidak. Justru ketika kita tahu sore nanti kita akan mati, kita memikirkan hal yang lebih meaningful. Siapa yang terdekat buat kita? Mama kita, papa kita. Siapa yang akan kehilangan kita? Sehingga kita menyediakan waktu kita untuk mereka. Untuk mereka. Ya. Justru ketika kita tahu dan berhadapan dengan kematian, di situ kita sadar apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memeluk kematian, kita sedang memeluk kehidupan. Tahun ini saya berusia 40 tahun. Dan ketika saya berulang tahun, anak saya yang pertama bilang, "Papa, umurnya udah 40. Waduh, nanti 20 tahun lagi papa bisa mati begitu. Kan rata-rata meninggalnya usia 60. Bagus-bagus 65. Waduh, aku gak mau papa segera mati. Di situ saya kaget. Iya ya. Sedangkan saya melayani di gereja ini udah 5 tahun. Berarti 4 kali lagi kalau usia saya 60 saya mati. Di situ saya merenungkan. Apa yang meaningful yang saya harus kerjakan ya? Bagaimana saya dengan anak-anak saya? Apa saya cukup mengasihi? Apakah saya cukup waktu bersama dengan mereka? Teman-teman, justru ketika kita berhadapan dengan kematian, kita lebih tahu makna menjadi manusia. Jadi bayangkan, ketika manusia berusaha lari dari kematian, dia juga berusaha lari dari kehidupannya. Justru manusia menjadi bermakna ketika apa? Ketika dia tahu waktunya. Dia gak tahu kapan berakhir. Saya bisa 20 tahun lagi, tapi saya juga bisa beberapa tahun lagi ke depan. Kita gak ada yang tahu kapan akhir hidup kita. Tapi kita menghadapi itu. Dan dengan menghadapi kematian kita bisa memeluk kehidupan kita. Kita bisa tahu hal-hal yang bermakna di dalam hidup kita. Ketika saya sakit, ya, di era COVID ini, saya takut. Ketika anak saya sakit, saya takut, ya. Dan suatu hari ketika anak saya sakit, malam-malam badannya panas, saya takut. Bisa aja anak saya nggak pernah diperiksa, tahu-tahu dia punya kelainan-kelainan khusus. Dan justru virus COVID ini bisa mengambil dia, dan di situ saya ketakutan, dan dia peluk saya, "Pak, aku takut mati." Waduh, saya tambah takut lagi teman-teman, dan saya peluk dia, nggak usah takut, padahal saya takut. Dan ketika saya peluk dia, saya bilang, "Ada papa, tenang, papa sayang kamu." Tahu-tahu dia bilang, "Pak, jangan mati dulu, Pak." Lah, kok malah saya yang mau mati? Terus di situ saya sedih, dan saya bayangkan, kalau Tuhan panggil saya, kira-kira bagaimana isi hati anak saya? Dan kalau saya bayangkan ketika Tuhan panggil dia, bagaimana isi hati saya, hancurnya hati saya. Di situ malam-malam saya berdoa, "Tuhan, kasih aku kesempatan lagi. Kalau aku besok masih bisa bangun bersama dengan anakku, biarlah aku bisa semakin mengasihi." Di situ besok saya belajar, ketika saya bangun, saya peluk dia. Saya lebih hangat lagi. Saya mau dengerin, saya mau ngobrol dengan dia, teman-teman. Justru ketika kita memeluk kematian, di situ kita siap memeluk kehidupan. Tetapi di malam itu saya juga berdoa, "Tuhan, jika Engkau harus ambil saya atau ambil anak saya, biarlah kita tetap di dalam kasih Tuhan." Teman-teman. Jadi tadi yang pertama teman-teman, kita embrace death.
Dan ketika kita embrace death, kita embrace life. Ya. Yang kedua, dengan kita menghadapi kematian, dengan kita embrace death and embrace life, kita juga sedang embrace love. Kita sedang memeluk cinta. Mengapa teman-teman? Ketika kita menghadapi kematian, ternyata kita baru sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya. Kita manusia yang akan berakhir. Kita manusia yang rapuh. Dan setiap orang yang kita cintai juga manusia yang rapuh. Yang di dalam sekejap Tuhan bisa panggil. Sekejap dia bisa lenyap. Saudara-saudara. Justru ketika kita melihat itu, kita menjadi rapuh, kita menjadi vulnerable. Kita sadar keterbatasan kita. Kita tidak lari dari keterbatasan kita. Kita tidak menjauh dari keterbatasan kita. Justru kita memeluk keterbatasan kita. Dan begitu kita sadar bahwa kita terbatas, kita memberikan diri kita dipeluk dengan cinta Tuhan. Teman-teman, mengapa ya anak kalau kecil biasanya itu senang sekali dipeluk papanya, ya, atau mama ya. Tapi begitu dia berusaha dewasa, udah SMA, itu anak itu cenderung kalau papanya tahu-tahu peluk di depan umum dia malu begitu ya. Apalagi kalau kita sudah punya anak begitu, tahu-tahu papa kita memeluk kita begitu ya. Mungkin kita sudah malu. Mengapa? Karena manusia itu berusaha menjadi kuat. Berusaha menjadi hebat, berusaha menjadi kuat, berusaha menjadi tabah. Dan itu justru membuat manusia tidak vulnerable, tidak rapuh. Maka saya ketika di dalam keadaan yang sulit, pasti malu sekali ketika saya ada waktunya depres, waktunya hancur. Gak mungkin saya, Pak peluk saya, gak mungkin, saya sudah besar. Ya, saya harus kuat. Saya harus hadapin. Makanya saya sering bilang sama papa-papa biasanya, udah selama anakmu masih mau dipeluk kamu, peluk. Karena nanti kalau SMA atau kuliah dia gak mau dipeluk kamu. Dia maunya dipeluk yang lain teman-teman ya. Saya selalu bilang begitu, kenapa? Karena manusia ini bertumbuh. Ya, bertumbuh dan ketika dia bertumbuh dia berusaha jadi kuat. Jadi bisa menghadapi masalah. Padahal sebetulnya manusia itu lemah. Vulnerable. Kita ketika menjadi kuat kita gak akan datang kepada orang lain. Kita berusaha hadapin sendiri. Ya. Tapi kalau saya melihat anak saya begitu ada petir, duar, petir yang gede, dia langsung kaget, dia bisa nangis, dia cari papanya, Pak takut. Dan saya bisa memeluk dia dengan hangat, teman-teman. Justru ketika kita berhadapan dengan kematian, kita melihat begitu vulnerable-nya manusia. Dan justru ketika kita sampai ke satu titik, kita berani vulnerable. Disitulah kita bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa mendekap dan memeluk kita. Kita juga bisa datang kepada teman kita. Aku butuh kehadiranmu. Aku sedang takut. Dan di situ kita bisa merasakan kasih dari teman kita. Justru ketika kita berhadapan dengan death, disitulah kita memberikan diri kita yang vulnerable untuk Tuhan bisa memeluk kita. Untuk sesama kita bisa memeluk kita. Teman-teman, Ko Johan belajar ya. Kadang di waktu berat. Di waktu berat ada banyak masalah. Waktu saya di ranjang, saya sedang tiduran. Ada anak di sebelah saya belajar. Papa lagi butuh dipeluk kamu, peluk papa ya. Dan begitu saya rasakan dipeluk oleh anak saya merasakan cinta yang begitu besar. Saya merasakan kekuatan. Ternyata seorang anak yang tangannya kecil, yang belum mengerti kehidupan, belum mengerti banyaknya sulitnya kehidupan, belum mengerti kengerian-kengerian di dalam kehidupan, yang masih begitu polos, belum tahu banyak, tetapi bisa Tuhan pakai ketika memeluk saya, memeluk papanya. Di situ papanya merasa ada kekuatan cinta. Ketika apa? Ketika saya berani datang ngomong, Papa butuh dipeluk sama kamu, supaya Papa lebih kuat. Dan disitulah saya berhadapan dengan cinta. Ya. Ketika kita berani berhadapan dengan kematian, kita berani berhadapan dengan vulnerability kita, dan di situ kita bisa merasakan
embrace love, ya, love embrace. Jadi pelukan cinta dari Tuhan, dari orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Di situ kita juga bisa datang dengan keberanian menyatakan bahwa kita butuh orang lain di dalam ketakutan kita. Kita butuh Tuhan di dalam ketakutan kita, teman-teman. Jadi yang pertama kita melihat ketika menghadapi kematian, bagaimana kita berhadapan dengan thanatophobia, teman-teman. Yang pertama, embrace death or life. Kenapa? Karena kematian dan kehidupan itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Yang kedua, embrace love. Ketika kita berani menghadapi death itu, kita juga membuka ruang vulnerability untuk kita dipeluk cinta Tuhan dan cinta orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, embrace hope. Ternyata Paulus juga sadar, ketika dia di penjara, dia bisa mati. Sebentar lagi dia bisa mati. Dia mungkin bisa hidup, tapi juga dia bisa mati. Maka itu dia mengatakan, mati keuntungan. Hidup Kristus, mati keuntungan. Jadi dia tahu benar bahwa dia bisa mati di dalam waktu yang dekat. Tentunya dia juga bisa tahu bahwa nanti pasti dia mati. Saya percaya teman-teman, Paulus pasti juga takut. Dia takut tapi dia berani menghadapi itu. Dan dia juga memberikan ruang, mungkin dia mati di dalam waktu dekat. Ya, dia mati di dalam waktu dekat. Tapi dia mengatakan, hidup Kristus, mati adalah keuntungan, teman-teman. Ketika dia sadar bahwa dia bisa mati di dalam waktu dekat, di situ dia melihat bahwa mungkin sudah tidak ada seseorang yang bisa dipeluk, tidak ada orang lagi yang hadir di waktu-waktu dia menderita. Tapi di situ dia melihat ke atas, adanya sebuah harapan, teman-teman. Harapan yang melampaui kehidupan dan keadaan dia pada waktu itu. Teman-teman, banyak orang-orang ketika di dalam keadaan tidak ada harapan. Dia berusaha mengakhiri hidupnya. Dia berusaha menyelesaikan hidupnya. Karena apa? Karena hidup ini gak ada harapan. Tapi ada seorang filosof, Blaise Pascal, mengatakan demikian. Sebetulnya orang yang mencoba mengakhiri hidupnya, orang ini masih punya harapan. Yaitu apa? Harapannya dia berpikir ketika nanti dia mengakhiri hidupnya tidak sesakit ini. Jadi dia masih memiliki harapan, teman-teman. Dan disinilah saya mau menceritakan apa? Bahwa ketika orang berani menghadapi kematian, dia juga sedang embrace hope. Harapan akan nanti. Ya, setelah kehidupan ini ada keindahan. Ya. Keindahan apa? Karena ada Kristus. Paulus melihat Kristus yang juga menghadapi kematian, tetapi dia mengalahkan kematian. Ada sebuah janji bagi Paulus. Yang janji ini bisa menjadi janji Anda dan janji saya. Bahwa apa? Akan ada keindahan. Ketika kita mati, ada Kristus yang juga sudah mati. Dan dia menjanjikan akan ada kebangkitan yang hidup. Kebangkitan yang hidup di Yerusalem baru. Ketika apa? Dan bagian inilah yang membuat saya tersentuh. Ketika kasih itu sempurna. Ketika Tuhan menghapus setiap air mata kita. Air mata yang dihasilkan dari penderitaan kita yang alami di dunia ini. Nanti ada Yerusalem baru. Ketika apa? Yang paling saya rindukan adalah ketika ternyata di Yerusalem baru itu setiap manusia tidak akan menyakiti sesamanya. Saya membayangkan, teman-teman, apa hal yang paling menyedihkan di dalam hidup saya? Hal yang paling menyedihkan hidup saya adalah ketika saya melakukan perbuatan. Ketika saya melakukan perbuatan, ternyata perbuatan saya membuat orang-orang yang saya cintai menangis. Membuat mereka terluka, membuat anak-anak saya, istri saya terluka. Dan itu begitu menyakiti hati saya. Karena saya rindu mengasihi mereka lebih dalam lagi. Dan saya menantikan suatu hari di Yerusalem yang baru yang penuh dengan kasih. Saya tidak menyakiti orang-orang yang saya cintai lagi.
Saya percaya itu tempat yang indah. Dan di situ tidak ada kematian lagi. Di situ yang ada kasih yang sempurna. Sehingga kadang di malam-malam ketika saya ngobrol dengan anak saya bilang, saya mempersiapkan mereka suatu hari, ya, papa bisa berangkat lebih awal. Ataupun mungkin, anak dulu bisa nggak Pak? Bisa anak. Bisa juga, tapi biasanya orang tua lebih dulu, walaupun ada. Dan itu pasti papa berat, ya. Dan pasti kamu berat ketika papa harus pergi. Tapi kamu harus tahu, di situ nanti papa bahagia. Papa bahagia bersama dengan Yesus. Cuma memang papa khawatir, bagaimana kamu ditinggalin papa? Apakah kamu bahagia? Karena yang ditinggalkan biasanya lebih berat. Kalaupun papa ditinggalin kamu dulu, papa pasti sedih. Mungkin papa bisa marah, mungkin papa bisa kecewa. Tapi kalau papa sampai pergi lebih dulu, ada janji dari Tuhan. Suatu hari, kamu sama papa berjumpa di Yerusalem baru. Kita berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Oh, Johan punya papa dan mama sudah almarhum. Saya bayangkan suatu hari, walaupun di sana tidak ada relasi orang tua dan anak, tetapi saya percaya cinta di sana lebih sempurna daripada di bumi ini. Suatu hari ketika saya mati, dan ketika Tuhan datang kedua kali lagi, saya akan melihat wajah papa dan mama saya di dunia. Dan di situ saya ada kasih yang lebih besar. Saya akan mungkin mengingat, saya sedih dulu, saya menyakiti beliau. Tapi di situ kasih saya, kasih mereka sempurna di dalam cinta Kristus. Teman-teman, embrace death and life. Embrace love and embrace hope. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Walaupun keadaan yang sangat buruk, kami masih bisa mendengar sapaan Tuhan. Di dalam keadaan buruk banyak orang kehilangan orang yang mereka cintai. Yang harus menangis di masa-masa ini. Tapi Tuhan juga berikan waktu untuk kami, untuk melihat kami sebagai manusia yang sangat terbatas. Dan justru ketika kami berani melihat keterbatasan kami, manusia yang bertubuh, tubuh yang bisa hancur, tubuh yang bisa mati. Juga Tuhan kami bisa melihat keterbatasan orang-orang yang kami cintai. Dan di situ justru kami bisa mengerti makna kehidupan. Kami bisa belajar memeluk kematian yang adalah juga kehidupan. Kami juga belajar membuka hati kami untuk Tuhan memeluk kami. Untuk kami dipeluk orang-orang yang kami cintai. Dan kami memeluk orang-orang yang kami cintai. Dan kami juga diajarkan adanya pengharapan di bumi ini. Akan Yerusalem yang baru, yang turun dari surga. Di mana nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, kami bersama-sama dengan Engkau memerintah dengan kasih. Di mana di sana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Kami tidak lagi menyakiti orang-orang yang kami cintai. Dan kasih Allah, kasih Yesus sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan bantu kami menghargai hari-hari kami. Setiap teman-teman di rumah mereka masing-masing. Biarlah hari-hari ini mereka boleh lebih dekat dengan orang-orang yang mereka cintai. Boleh memperhatikan, menyayangi, dan memeluk di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap teman-teman di rumah. Teman-teman, mari kita menutup kebaktian kita pada hari ini. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih, lalu kita akan terima berkat Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Tuhan, kami selesai beribadah, dan kiranya Engkau yang terus menyertai kami, memberkati kami dalam perjalanan kami sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus terus bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai teman-teman, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban
menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah. Tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baik.
semua masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman di dalammu. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasihmu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janjimu tak kau